Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para rabu saya pada muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut petun kula saja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekama petun kula sampai makin ke paring nikmat sareng Allah, nikmatul iman wal Islam, sihha wal faragh, ben saja nikmat-nikmat Allah. Saya tak bisa petun kula ngitung akan banyakna nikmat-nikmat si ampun paringaki dak petun kula saja mantur muka nikmat si ampun dapat dak petun kula saja bisa teti sarana ka angkui petun kula bisa masemak da Allah Subhanahu wa taala, bisa ngaule rahmat Allah, karidana Allah, terjukan mantar muka petun kula dari kataatan kak dinto si ampun dilaksana kisarang petun kula saja, kataatan baik, kataatan sewajib, kataatan sesunnah mentermuka ikatarema asana Allah Subhanahu wa taala, tatia jalan kangku ngole maghfirana Allah Subhanahu wa taala ben bisa mapunga atena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencukan kekhilafan kesalahan iki tusa petun kula kak dinto baik sekeni ota bersiraja mentermuka iparena maghfirah sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan kak dinto aropa aki bulan si Allah Subhanahu wa taala kak dinto mengucurkan dan membagikan maghfirahnya dalam bulan Ramadan. Melana kak dinto mentermuka kesalahan petun kula kak dinto tusa petun kula saja kak dinto parena maghfirah sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari bulan Ramadan kak dinto akatia petun kula puru keluar dari rahim ibu petun kula saja. Amin Allahumma amin. Namun para rabu saya muji Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon kepada Allah itu wajib hukumnya. Setelah kita menjalani puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka yang terakhir kita husnudzon kepada Allah bahwasanya setiap ketaatan kita akan diterima oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung akan prasangka daripada hambaku. Maka apabila kita itu berprasangka baik kepada Allah, maka akan baik pula yang akan kita dapatkan. Maka jangan sekali-kali kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Namun para rabu saya mau jeki Allah Ta'ala, memang betul kita di dalam bulan Ramadan Allah memberikan kepada kita maghfirahnya, membagikan dan mengucurkan di dalam bulan Ramadan itu maghfirah. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang bisa menghalangi maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati ya, agar jangan sampai kita memiliki sesuatu yang bisa dapat menghalangi maghfirahnya Allah kepada kita. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan yaitu kesalahan atau perbuatan zalim kita kepada sesama manusia. Disebutkan hak itu ada dua macam, ada hukukullah dan juga ada hukukul adami. Hak kepada Allah, hak-hak Allah yang berkaitan dengan Allah, dan juga ada hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirahnya, ampunannya
kepada orang-orang yang dia berbuat salah kepada Allah, dia beristighfar, dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya, dan dia merasa sedih, merasa menyesal akan perbuatannya tadi itu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka itu sudah cukup untuk dia mendapatkan maghfirah dari Allah. Ya. Tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan adami, dengan sesama manusia, maka disinilah Allah tidak akan bisa memberikan maghfirah kepada orang tersebut kecuali dia sudah meminta maaf dan diberi maaf oleh orang yang pernah dia zalimi. Ini yang kita takuti. Sehingga pantas Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Maka sahabat menjawab, ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, yang tidak punya uang. Ini menurut sahabat. Apa kata Rasulullah? Bukan itu orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut. Ya, tapi orang yang bangkrut, kata Rasulullah, orang yang nanti di hari kiamat dia membawa dengan amal pahalanya yang seperti gunung, tetapi ya, dia pernah berbuat dolim kepada seseorang, dia pernah mencaci orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah mendolimi orang lain, sehingga orang itu akan meminta haknya. Ya kan? Diminta haknya, diminta keadilan kepada Allah, maka kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Nanti yang satunya minta lagi, terus sampai habis itu kebaikannya. Yang tadinya menggunung habis. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang minta keadilan yang dulu di dunia pernah dia dolimi. Maka ketika sudah tidak ada lagi itu pahala ganjaran yang bisa diberikan kepada orang yang pernah ia dolimi, maka dosa orang yang pernah ia dolimi itu ditimpahkan kepada dirinya. Inilah orang yang muflis, kata Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang pailit, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita sudah mengumpulkan ganjaran yang begitu banyak di hari atau di bulan Ramadan ini, dengan pahala puasa kita, dengan pahala qiraatul Quran kita, dengan pahala sunnah kita, dengan pahala kewajiban kita, dengan pahala macam-macam daripada ketaatan yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, nanti ternyata di hari kiamat kita bangkrut. Habis itu ganjaran, kan eman. Sedangkan kita berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan itu, ya, dengan susah payah, berlapar-lapar, begadang untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, ya kan? Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita memang merasa ada pernah berbuat maaf dolim, berbuat sesuatu yang tidak baik kepada sesama manusia, baik itu saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, teman kita, dan semua masyarakat, siapapun mereka yang pernah kita dolimi, jangan sekali-kali kita malu, gengsi untuk minta maaf. Eman. Dan tidak ada, ya, orang yang minta maaf itu dianggap orang yang jelek, orang yang lemah, tidak. Bahkan orang yang berani mengakui kesalahannya itu adalah orang yang gentle. Itu berarti orang yang sadar, dan itu orang yang ingin, ya, akhiratnya tidak menjadi orang yang rugi ataupun yang pailit. Ya. Jadi ngereng, tak usah gengsi-gengsi. Ketika kita memang salah, di posisi yang salah, kita minta maaf. Makanya ulama kita, ya, mengadakan acara halal bihalal. Tujuannya apa? Tidak lain agar kita bisa saling meminta maaf dan saling memaafkan. Kenapa? Jangan sampai yang 1 bulan penuh ini kita mendapatkan yang begitu banyak pahala dari Allah, nanti akan habis
gara-gara kita belum mendapatkan maaf dari orang lain. Belum diberi maaf oleh orang yang pernah kita zalimi. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau orang yang memiliki salah atau berbuat dosa kepada sesama manusia, itu tidak cukup dia menyesal, tidak cukup dia bertaubat, tidak cukup dia beristighfar, tapi wajib untuk meminta maaf dan keikhlasan orang yang pernah ia zalimi. Kalau ada sangkut paut harta atau benda yang pernah ia ambil, maka wajib untuk kembalikan. Mungkin dia maaf, kadang saya tidak mau nuduh, kadang orang nikah nginjem peralatan, ini kasih sering, saya sering nginjem racun, nginjem gunting, nginjem napa, nikah sepele, tapi kadang lupa. Iki ada nginjem benang, nginjem ke benang ga fulana, aja ada benang sebenarnya celeng, aruan di celeng incem, lepas saya mau beli. Mon porana saya bentak berak sakoni, keng pas tak eba beli. Ani kan, tengah teh, incem kunteng, incem napa boleh, macam-macam nak. Dan yang paling sering dan ini yang paling fatal apa? Ngincem beng. Lah nikah sih paling fatal nikah paling fatal. Orang mengincem obeng, ngincem peralatan, ngincem raceng, gunting apa, nikah kempang mabeli tapi menobeng. Nikah manis lah karobeng nikah. Kadang benih orang lupa tapi pamalopah. Nikah padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lau kana ar-rajulu mun saumpama bada orang jepon kutila fi sabilillah, aperang mate, aperang kaangkui membela Allah, pas mate syahid, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah untuk bisa berperang lagi, thumma kutila, mate syahid boleh, thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi, thumma kutila, mate boleh. Mati syahid boleh, dapat 3 kali mati syahid. Fa'alaihi dainun, tapi orang kak dinto ngakungi otang, baik itu 1 rupiah, ya, 5 rupiah, 10 rupiah, 1000, 5000 dan seterusnya. Yang namanya itu utang, ya, tapi belum dibayar. Apa kata Rasulullah? Lam yadkhulul jannah, tak bisa masuk surga hatta yuqda dainu, sehingga sampai hutangnya dibayar. Masya Allah. Ini kasih mati syahid teretan. Mati syahid. Tak cuman sekalian, 3 kali mati syahid, tak bisa masuk surga kajabana utang bajar. Pas panjenengan nyon sabora, saya mate na mate sangit. Nyon sabora bah bado orang mate na mate sangit beni mate syahid nih kan. Utang apa tempo kafulan di utang sekian, kafulan sekian, kafulana sekian, tak majer. Tengah teh. Tak kira bisa masuk surga jepon Rasulullah. Tengah teh. Nih, kau orang mati syahid, sepasti masuk surga, keng ejeket lah bolaan andi otang, tak masuk neraka, keng tak bisa masuk surga. Sempian ben gula. Sela tak mati syahid, banyak dosa lagi. Naudzubillah. Pas andi otang mati tak majer otang, bermarah kira. Kipon tanya boleh mbak. Iman termuka petan gola kempanga kangkui bisa majar otang. Amin Allahumma. Orang banyak sandi otang kan lagi. Alhamdulillah. Normal. Orang yang di otang ini kan normal ternyata. Orang yang di otang normal. Rasulullah seorang rasul, seorang nabi, tidak hanya seorang rasul nabi, sayyidul anbiya war rasul. Pemimpinnya para nabi dan Rasul.
Andi utang Rasulullah ni ban ngutang, bahkan Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi. Ya, hutang itu bukan aib, tidak. Dan Rasulullah berhutang itu, ingat Rasulullah itu sebagai musyarri', sebagai pembawa syariat. Itu menunjukkan bahwasanya halal kita berhutang kepada sesama muslim dan juga halal kita berhutang kepada orang selain muslim. Tetapi juga wajib untuk membayar hutang kepada sesama muslim, juga wajib membayar hutang kepada orang yang selain muslim. Enggak nikah. Cuman Rasulullah tidak membiasakan diri untuk berhutang. Mungkin nikah banyak tadi. Orang utang kangkui notop utang, saya kocak gali lubang tutup lubang. Bodoh tak bodoh ngani kah? Bodoh. Ani ka bodoh. Kasih ni kah? Utang ka A untuk notopi utang ka situ kena. Bojona majar kasih A, utang kasih B, notopi kasih A. Terus ngak gini ka apet telanang peneng. Ni kan. Men urusan masalah utang piutang kan tu beda tuana. Sedari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka angkui petan kula kak dinto bisa ki ngaule ka kempangan dari Allah agar bisa segera bisa menutup hutangnya. Supaya Allah beri jalan ka angkui bisa nutup utangnya. Napa tuana Ustaz? Tuana badan Ustaz Dudung. Deki embian bisa langsung nyabis ka Ustaz Dudung. Ustaz kula nakia tuana Rasulullah ka angkui bisa macepet notop otang. Allah Ta'ala kalau bentuk agak dinto sedari Rasulullah bisa makempang peten kula ka angkui bisa notop otang. Beni pas langsung mon atua nikah langsung elang otang punten. Tangak geni ka. Ane kadiki khusus ka Ustaz Dudung. Kula olehna dari Ustaz Dudung juga ijazah. InsyaAllah dikian oleh dari Ustaz Dudung keninga. Allahumma salli ala Muhammad. Abali dak masalah putun kula kak dinto ngiring cek sampai beda kesalahan niki dak sesama manusia kaca benak putun kula minta saporah niki meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Manabi beda napa benda yang kita pernah ambil maka wajib dikembalikan, ya, baru kita akan bisa mendapatkan maghfirahnya Allah. Itu baru kita nanti bisa lempeng masuk ke surga Allah. Tapi mungkin pada hak na orang lain yang abad tibi tak bisa. Saya mati syahid pi tak bisa, napa boleh saya tak mati syahid. Jadi para rabu saya majiki Allah Taala ngereng cak dus cek kasangka, cek gengsi, kaangkui minta sapora. Ini kasih pertama. Yang nomor dua, ngereng peten kula kak dinto, cek egois, cek napa terlalu menganggap rendah orang sehingga kita itu tidak mau memberikan maaf kepada orang lain. Ini yang kedua. Karena para rabu saya mau jika Allah Taala sifat pemaaf itu adalah bagian daripada sifat para nabi dan para rasul. Ya. Karena setiap para nabi dan para rasul itu pasti akan mendapatkan ujian-ujian dari dari umatnya. Ya. Sebagaimana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling sabar dan orang yang paling tabah menghadapi semua ujian-ujian daripada umatnya yang dilakukan umatnya kepada beliau. Ya, ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Taif, beliau difitnah, ya. Kemudian beliau itu dilempari batu sampai beliau itu terluka. Beliau dihina macam-macam sudah. Sehingga malaikat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya ya untuk mengangkat gunung ini guna saya timpakan kepada mereka yang telah menyakiti Anda.
Ini Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ketika mendapatkan tawaran dari malaikat, Rasulullah menolak tawaran malaikat. Bahkan Rasulullah mendoakan orang penduduk Taif tadi itu yang telah menzalimi Rasulullah, mencaci Rasulullah, melempari Rasulullah sampai beliau terluka. Didoakan oleh Rasulullah, ya, diberikan maaf oleh Rasulullah. Beliau bersabar, didoakan dan mengharap mudah-mudahan keluar dari sulbi-sulbi mereka, anak cucu mereka yang bisa beriman kepada Rasulullah. Masya Allah, ini sabarnya Rasulullah. Ini mendoakan mungkin tak mampu kat ini kah? Bayangkan penduduk Taif, benih orang situng dua ni kasih ngotep. Senyale Rasulullah yang mengancam jiwa Rasulullah, benih orang situng dua. Penduduk Taif katina pampian sampai saya nak kanak ni kaya ceri kangkui ngalak boto ngutep Rasulullah, tapi Rasulullah sabar. Bahkan didoakan oleh Rasulullah, mengharap mereka itu anak cucu nanti bakal ada yang beriman. Mun baaban tak mampu ketika ada tawaran dari malaikat, mungkin menkula lagi pun tak usah ngantos bit-abit malaikat tempuk lah juga nikah. Nya ni kan mun baaban. Tapi tidak dengan Rasulullah. Nah, ini makanya sifat sabar dan pemaaf itu adalah salah satu sifat para Rasul. Mun bisa mbian kati gini ka, siti mewah mbian. Iki enalikana pada iki orang yang sudah berbuat zalim kepada kita, bersalah kepada kita, kemudian orang itu meminta maaf kepada kita, maka kita beri maaf. Ya. Kita beri maaf. Kenapa? Karena itu salah satu sifat para Rasul. Dan tidaklah orang yang memiliki sifat mulia ini kecuali dia adalah orang yang mulia. Tetapi sebaliknya, orang yang enggan untuk memberi maaf kepada orang yang sudah sadar akan kesalahannya, ya, dia meminta maaf tapi kita tidak memberi maaf, hati-hati. Ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyebutkan apa? Man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika minhu muhiqqan kana aw mubtilan fa illam yaf'al lam yarid alayhi al-haud. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mun datang ka beuna taretan na beuna, ya, untuk minta maaf. Dia sudah sadar, insaf, mengakui kesalahannya, dia minta maaf, falyaqbal, tarema maaf, beri dia maaf. Jangan kita dengan ego kita yang besar, yo cik nyaman na ba na mare zalim ka sengko pas sudah minta maaf yo. Hati-hati. Yang semacam ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sampai dia tidak mau menerima maafnya, permintaan maafnya seseorang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, ya, ancaman apa? Orang itu, orang yang tidak mau memberikan maaf, ya, tidak akan disambut di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapatkan kemuliaan telaga Kautsarnya Rasulullah. Sekema seputeki orang sing nginom dari telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dinto, ya, melalui tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lam yadma'u abadan, tak bakalan haus selamanya. Di mana nanti di hari kiamat itu, ya, tempatnya orang yang kehausan, kelaparan, kepanasan, kesakitan dan lain sebagainya. Maka orang yang merasakan telaga Rasulnya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan haus selamanya. Hati-hati, orang yang tidak mau memberikan maaf, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan berupa telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pernah situng riwayat para rabu. Ini kan dalam kitab Ihya
dalam kitab Ihya, kitab Imam Al-Ghazali. Ya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau di dalam kitabnya menyebutkan sebuah riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan nanti di hari kiamat itu akan ada dua orang yang menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana orang itu minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaranya yang telah pernah berbuat zalim kepada dirinya. Ya. Yang satu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Allah, ambilkan kebaikan dari orang ini ya Allah, untuk karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku. Maka aku minta keadilan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya, bagaimana ya, aku akan mengambilkan kebaikan saudaramu ini sedangkan dia itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Minta kenceran naik parengaki ka orang nikah sedangkan orang nikah tak ada kenceran sekali. Alias banyak dosana. Belum masyarakat sering ada kenceran. Maka orang kain tu pas ada budak Allah Taala tikal Gusti mun ngagani kamu lakar tak ada kenceran tikal kesalahan tan gula dosa-dosa tan gula nikah angka aki parengaki ka orang nikah. Jadi dosa-dosa na abna akan dipikulkan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Ini. Maka inalikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan cerita kak dinto mular Rasulullah. Ini Rasulullah menceritakan dua orang, ya, yang satu pernah berbuat zalim, yang satunya minta keadilan kepada Allah supaya ganjarannya diberikan kepada dirinya, padahal diri orang itu tidak punya ganjaran. Karena tidak punya ganjaran, maka minta dosanya dia ditimpakan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Rasulullah mular teretan. Sambil acara ini kan mular Rasulullah. Ini mular Rasulullah. Masya Allah. Maka nerosaki tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekema di hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia itu ingin agar mendapatkan ganjaran dari orang yang pernah dia berbuat zalim, yang pernah berbuat zalim kepadanya, atau menginginkan memberikan dosanya kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Ini hari kiamat nggak kini kepada Rabu. Karena sudah tidak ada lagi ganjaran atau jalan pahala untuk kita bisa menambah pahala. Jalannya cuma nggak genikah. Dan nanti akan kita saling meminta, saling menuntut. Gusti, nikah lambok pernah zalim ke kula. Gusti, nikah pernah mukul kula. Gusti, nikah pernah nggak nikah. Seperti itu. Kenapa? Untuk menambah pahala kita, jumlah pahala kita. Kalau tidak ada pahala yang untuk diambil, maka dosanya yang timpakan kepada mereka. Nah itu, nanti bakal seperti itu. Baik itu ayah kepada anak, baik itu suami kepada istri, baik istri kepada suami, begitu semuanya. Oh, boleh orang lain, laki bini pakun nggak kenikah lagi. Anak kareng tua ke anak nikah saling meminta, nanti menuntut. Gusti, nikah abatan kula tak pernah ngajari kula ilmu agama. Gusti, nikah abatan kula sering berjamaah tapi kula tak pernah ngajari berjamaah. Gusti, abatan kula kalian to hafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, tilawatul Quran, darus Quran, tapi tak pernah nyuruh kula kangkui ajar darus Al-Quran. Ini akan nanti dituntut oleh anaknya. Begitu juga kebalikannya, orang tua akan menuntut anak ketika anak itu durhaka kepada orang tuanya. Suami akan menuntut istri, istri menuntut suami, dan begitu seterusnya.
Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Nah, ini. Ampun terus aki tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nerosaki tebuna kak dinto, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, ya. Kepada orang yang mengadu kepada Allah taala, maka seraya Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Surah adenga. Inalikana adenga kak dinto, ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keindahan isi surga kepada orang yang tadi menuntut haknya. Ternyata para rabu saya majiki Allah taala, orang kak dinto ngolati bodo istana-istana yang terbuat dari emas, bodo singgasana cukan yang terbuat dari emas dan perak, sedangkan di situ juga ada perhiasan intan permata, sehingga orang kak dinto atanya Guste kak dinto istana semegah kak dinto kaangkuin napi sekaem Guste. Panjenengan kak dinto mempersiapkan kaangkuin nabi pasera Guste. Napa cai pun tepun Allah taala. Iki orang kak dinto Allah taala tepun apa? Jeria istana, ya. Bekal ebri kak bensengko parengakia ebri bensengko khusus orang-orang semampu untuk majer. Kangkui orang-orang semampu untuk majer argana. Sehingga orang kak dinto atanya pasera Guste saya bisa mampu kangkui majer argana. Istana-istana saya megah kak dinto Guste. Saya istimewa kak dinto Guste. Maka Allah Ta'ala tabu meski bakna jira mampu untuk majer jariah. Bakna mampu kangkui melai istana jariah. Maka orang kak dinto atabu kalau pun heran lagi atabu napa Guste kalau benapa tenku lebih bisa majer istana semegah kak dinto Guste. Maka Allah Ta'ala atabu carana bakna majer istana jeria kalau bencara bakna bisa abri maaf kataretan na bakna setuju sebelana bakna sepernah adolim ka bakna pas bakna mengadukan atas kodoliman nah. Maksudnya apa? Mun bakna anda abri sapora ka taretan na bakna sesama muslim jira sepernah dolim ka bakna, maka bakna bisa majar keangkui oleh istana jeria. Maka dari kak dinto orang kak dinto pas ada buda Allah Ta'ala Guste mulai makin dan kula aparenga sapora kaangkui orang kak dinto Guste. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bu mon ngajaria kala tanang ngataretan nabakna pas ajak kaangkui masuk dalam swarga. Nikah caritana otabat tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarita aki tentang dua orang pernah akabai otaba berbuat dolim kata retana maka pas Rasulullah ada buagi otaba nyebut aki salah situng tebuna Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Tebuna Allah Subhanahu wa taala takwa abak nakapi ka Allah, takwa abak nakapi ka Allah, wa aslihu dzata bainikum. Padamai. Saling memaafkan antara nabakna. Ja atau karan pakempang minta maaf, pakempang abri maaf. Fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah, karena saungkuna Allah Subhanahu wa taala mendamaikan antara orang-orang mukmin di hari kiamat. Engki antarana carita huru. Allah Ta'ala mendamaikan antara orang yang pernah didolimi dan orang yang pernah
mendolimi. Mantermoga beten kula saja paringna maghfirah sareng Allah Subhanahu wa taala dan didamaikan kita di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para rabu semoga Allah Subhanahu wa taala dalam situng tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah kesaki tada rogi na orang ka dinto apa reng sabora. Tada rogi na orang bisa abri sabora. Bahkan orang sa abri sabora ka dinto sudah cetu pekali penting kibun Allah taala. Anika ya, agar kita sadar jangan sampai kita tertipu oleh setan. Jangan sampai kita tertipu oleh syahwat ego kita. Ketika kita dalam posisi yang benar, ya, lalu orang itu minta maaf kepada kita, lalu kita cek nyaman lah bana. Melamare minta maaf, tak bisa, hukum harus berlanjut. Oh, beda tak beda sehingga nikah tore. Atau dengan kata lain apa? Oke, saya maafkan kamu, tapi hukum napa nih kan? Nakara napa hukum napa nih? Tetap berlanjut. Kita akan tuntut. Jangan begitu, kenikah nyamana tetap tak abri sabora. Nikah benikun kelesan, tuntutannya diambil, ya, sehingga tidak ada lagi apa acara pengadilan kayak apa kayak ditangkap masukkan penjara, itu sudah tidak ada lagi kalau orang yang memang betul-betul apa memaafkan. Makin kan beda bahasa nggak gini kah? Saya maafkan, tetapi hukum tetap berlanjut. Kita memaafkannya mana gini kah? Pertama gini kah? Saya gojak memaafkan ampun, lestari ampun. Diki, ayo. Napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, dan tidaklah bertambah, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan cara dia memberikan maaf kepada orang lain, ya, illa izzan, kecuali tambahan dari Allah taala itu berupa apa? Izzan, kemuliaan. Tak ada cari tanah orang yang memberikan maaf atau yang pemaaf pas cale benoreng. Tak ada. Bahkan dia akan mendapatkan pujian dari orang. Macam sapur orang raya. Masya Allah orang raya sapur ongku. Masya Allah fulan ruah andi sifat padana sifat Rasulullah. Lengak nikah. Bukan malah dicaci, tapi malah bertambah kemuliaannya. Izzan fid dunya wa izzan fil akhirah. Mulia di dunia, lebih-lebih mulia di akhirat. Kan begitu. Wa ma tawadhu ahadun, dan tidaklah orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Saya terakhir para rabu saya majik Allah taala. Nikah pun dopa anggeuna pun. Tapi ini kasih tung terakhir satu cerita salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menambah semangat kita dalam bisa memberikan maaf dan meminta maaf, ya. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari lisan Rasulullah terucap bahwasanya orang ini adalah ahlul jannah, penduduk surga. Pernah suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat di masjid. Subhanallah, Rasulullah ni kaajabu. Sakit arah bakal datang orang ahlul jannah, penduduk surga. Yang tahu sebenarnya sahabat siapa ya kira-kira? Mungkin sahabat yang kibar, yang yang besar-besar, atau yang makomnya, kedudukannya besar di sisi Rasulullah. Ternyata yang datang bukan orang yang demikian. Ada orang Bedui.
Orang berdua pian. Angkep menjana orang kantor ni ka orang tisa. Orang tisa. Masuk ke masjid Rasulullah. Loh. Mak Arya saya datang. Sudah. Kalau kuatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan tanya pun boleh. Sekejap arah bakal datang orang ahlul jannah, penduduk surga. Subhanallah, ketika ian tos, orang kini tak boleh. Besoknya hari ketiga Rasulullah atau buka ketika nikah, ternyata yang datang masih orang itu saja. Maka sahabat Abdullah bin Amr nikah penasaran deretan. Penasaran apa amalan orang ria? Macam hebat termasuk kategori pilihan Rasulullah ini, bahkan mendapatkan jaminan dari lisan Rasulullah nikah orang ahli surga. Akhirnya sahabat Amr bin As dinto menyelidiki napa amalan orang nikah. Mesti ada amalan yang istimewa. Akhirnya beliau bersandiwara. Etoro orang nikah, etamo compokna orang ngari dia. Pas ada bu Sayyidina Abdullah bin Amr, fulan, kula nyon sabora sabuluna, kula coro minta tolong. Engki napa? Kula nikah berselisih dengan orang tua saya. Kula mungkin tak akor ben reng tua kula, ben bapak dan kula. Jadi kula mungkin tak bisa beleman. Kula terung nginep bae compok nampian telu are bae. Telu are bae. Wong ki ngiring, ahlan wa sahlan, ngiring tak napa, abdi na punga, dan kula punga, ngiring. Masya Allah. Subhanallah, di hari pertama, baik di siangnya ataupun di malamnya, nikah iolati sareng sahabat Abdullah bin Amr, sobung amalan seistimewa, amalan na biasa. Hari kedua begitu. Hari ketiga juga begitu. Empon tak eta mau apa? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr kadinto maos iki kala bencucur da orang kadinto cek saungkuna kula nikah kakak ento sebung masalah sareng reng sepoten kula. Kengten kula nikah mireng tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Cik saungkuna bekal masuk ke masjid riasa kecil orang ahlul jannah. Ternyata ambian saya masuk. Bernikah berturut-turut 3 kali berturut-turut. Ambian terus saya masuk. Milan aku lah nikah penasaran. Amalan apa saya mati teki ambian nikah masuk surga. Bahkan oleh jaminan dari lisan Rasulullah. Napa amalan ambian? Napa jawab orang enggak dinto? Ya Abdullah bin Amr. Abdina kadin tau ngakungi amal ki ngak nikah pun. Biasa amal tan kula. Namung petan kula setiap petan kula asharena petan kula nyoon ka Allah Taala Gusti. Abdina ikhlas Gusti de orang-orang sing ngalak hakna tan kula. Abdina Gusti memberikan maaf ka orang-orang sing zalim ka tan kula. Abdi nak kat dinto Gusti tak iri tak tengki tak asut de orang-orang sepernah alokai dak dan kula. Kenikah amalan nakula. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Amr? Pantas bak na ikoca penduduk swarga amalan na bak na jaria amalan na ahlul jannah. Masya Allah. Ngereng para rabu saya majika Allah Ta'ala. Pakempang petan kula ka angku nyoon sapora ka orang se petan kula pernah adolim ka orang ka dinto ben pakempang petan kula ka dinto abri sapora da orang se pernah akabe dolim da petan kula. Maka dari ka dinto insyaallah ka dinto mun bisa ya malaki berarti tan kula bisa ngamalaki akhlak ke Rasulullah, sifat-sifat ke Rasulullah, terbisa ngawale maghfirah dari Allah, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bisa sambut kalaban ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ampun sagak dinton apa saya bisa pesan kula sampai aki kurang lebih nyon sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار